Selamat pagi jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan kasih-Nya kita berkumpul pada saat ini secara virtual untuk mengadakan ibadah persiapan PAS Ganjil yang akan kita hadapi minggu depan. Dengan bersukacita, mari kita masuk ke dalam rumah-Nya dan memuliakan nama-Nya. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Setelah kita menyanyikan pujian, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau sudah mempertemukan kami secara virtual. Pimpin kami ya Bapa, dalam ibadah persiapan PAS Ganjil. Bapak, Ibu Guru, serta anak-anak sekalian SMPK Penabur Bintaro Jaya. Sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Kami buka ibadah ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, Allah adalah sahabat yang selalu mengasihi kita. Dia menuntun dan membimbing setiap langkah kehidupan kita. Kiranya di dalam persiapan menghadapi PAS ini, kita dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala apa yang kita persiapkan ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Marilah bersama-sama kita menyanyikan dari NKB 167 ayat yang pertama sampai kedua, Tuhan Yesus sahabatku. Bunga bakung paling indah
kita akan masuk dalam Mazmur pujian. Mari kita lakukan secara litani. Bermazmurlah bagi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan membuka Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 yang akan kita bacakan secara bergantian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu guru dan anak-anak sekalian, mari kita masuk dalam persiapan firman Tuhan. Kita akan menerima firman-Nya yang kudus. Marilah kita mempersiapkan hati, kehidupan untuk menerima firman Tuhan, sambil kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 457, bait yang pertama sampai kedua, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. I need Thee every hour, stay nearby. Temptation lost their power when Thou art nigh. I need Thee, oh I need Thee. Every hour I need Thee. Oh, bless me now, my Savior, I come to Thee. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami menanti sabda-Mu, dan tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan saat ini diambil dari Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri,
supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu menyikapi rasa takut dalam perjuangan. Setiap kita tentunya pernah merasakan takut dalam kehidupan ini. Dapat takut dikarenakan saat ini ancaman takut karena wabah atau pandemi. Dapat juga kita mengalami rasa takut karena akan menghadapi ujian sekolah. Atau kita juga dapat mengalami rasa takut gagal, dan banyak hal. Apakah rasa takut itu wajar? Ataukah sebaiknya kita tidak punya rasa takut? Atau takut seperti apa? Yang baik dan yang tidak baik. Dalam pembacaan kitab suci yang tadi kita sudah bacakan dan dengar, kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya Yosua. Yosua adalah orang yang menggantikan Musa. Ketika Musa sudah meninggal, maka Yosua lah yang dipercaya oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Yosua pun pernah mengalami rasa takut ketika Yosua akan memimpin bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Yosua tentunya sudah belajar selama 40 tahun dari Musa. Tapi Yosua belum pernah memimpin secara langsung bangsa Israel itu. Tentu ada kekhawatiran dan rasa takut. Apalagi ketika hendak memasuki sebuah tanah yang harus diduduki dan akan diduduki. Begitu banyak tantangan. Yosua pun pernah mengalami rasa takut. Oleh karena itu di dalam Yosua pasal 1, tadi ayat 6 sampai 9 yang kita baca. Tuhan 3 kali menyampaikan kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Artinya Yosua pun mengalami rasa takut. Sehingga Tuhan harus menyampaikan sampai 3 kali jangan takut. Di dalam perikop yang singkat ini, kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama adalah belajar bagaimana Yosua mengandalkan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Yosua menyadari bahwa sumber kekuatannya adalah dari Tuhan. Ketika Yosua berhadapan dengan rasa takut, maka Tuhanlah yang meminta kepada Yosua agar Yosua mengandalkan kehidupannya kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan pertolongan. Karena Tuhan yang sudah berjanji kepada nenek moyangnya, kepada bangsa Israel, untuk memberikan tanah yang dijanjikan kepada orang Israel. Yang kedua, yang dapat kita pelajari adalah kehidupan yang terfokus. Tadi dikatakan bahwa janganlah kamu menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Ke kanan atau ke kiri mau melambangkan kehidupan yang fokus pada tujuan. Tujuan Yosua memimpin bangsa Israel ada untuk menduduki tanah Kanaan. Itu harus fokus. Tentu di dalam pergumulan ada begitu banyak hal yang dapat menyimpangkan dari tujuannya. Dapat berupa godaan, dapat berupa rasa nyaman, ataupun juga rasa takut itu sendiri. Ketakutan pun dapat membuat Yosua beralih fokus. Tapi Tuhan meminta kepada Yosua, tetaplah pada fokusmu, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Jadi hal yang kedua yang dapat kita pelajari adalah bagaimana Yosua tetap fokus. Kalau yang pertama adalah berbicara bagaimana bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan pun meminta kepada Yosua untuk merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Karena dengan kebiasaan merenungkan firman Tuhan,
memiliki sebuah kebiasaan dan kerinduan. Rindu untuk mendalami firman Tuhan. Maka itu akan menjadi sebuah fondasi bagi Yosua memiliki kedekatan secara khusus dengan Tuhan. Jadi kalau yang pertama berbicara mengenai kehidupan yang mengandalkan Tuhan, Tuhan dijadikan yang utama dan yang pertama. Karena dari Tuhanlah sumber kekuatan. Bahkan tanah yang dijanjikan pun diberikan oleh Tuhan. Jadi di dalam Tuhanlah sumber kekuatan, dari Tuhanlah sumber segala sesuatu. Termasuk hikmat, kepandaian, itu semua berasal dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada Yosua. Dan yang kedua, kita dapat belajar bagaimana kehidupan yang terfokus. Yosua harus fokus. Tidak terpecah konsentrasi kepada hal yang lain. Bahkan termasuk rasa takut itu sekalipun. Dan yang ketiga, baru Yosua diminta untuk berjuang. Seberangilah sungai ini. Dan setiap telapak jejak kaki yang Yosua jejakkan, maka itu adalah akan menjadi daerah yang diberikan kepada bangsa Israel. Bagian yang ketiga ini menunjukkan bagaimana bahwa Yosua pun diminta untuk berjuang. Kehidupan yang mengandalkan Tuhan bukan berarti sebuah kehidupan yang terima saja. Tapi ada sesuatu hal yang harus diperjuangkan, harus diupayakan secara optimal. Dan itu merupakan bagian dari Yosua untuk mengerjakannya, untuk berjuang secara maksimal. Ini sangat terhubung dengan bagian yang pertama. Kalau yang pertama bagaimana kehidupan yang mengandalkan Tuhan, ya, Yosua diminta untuk jangan takut, karena Tuhan akan menyertai Yosua. Dan yang kedua adalah bagaimana kehidupan yang terfokus, ketika baru berbicara mengenai bagaimana Yosua harus berjuang secara optimal. Jadi ada sisi bagaimana Tuhan campur tangan, tapi juga ada sisi di mana Yosua akan berjuang dengan optimal. Dari sini, dari 1, 2, 3, kita dapat melihat ada bagian di mana jangan takut. Jangan takut itu mau menggambarkan bagaimana Tuhan menyertai Yosua. Ketika Yosua berperang, Tuhan menyertai. Sehingga Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan tawar hati. Tawar hati juga menggambarkan bagaimana rasa takut. Jadi Tuhan mau berkata secara tidak langsung, jangan takut, aku menyertaimu. Tetapi pada bagian lain, kenapa Tuhan mengatakan jangan kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri dan perhatikanlah dengan seksama hukum ini. Tuhan juga mau menyampaikan, ada sisi takut yang positif, yaitu takut akan Tuhan. Ketakutan akan Tuhan atau takut akan Tuhan lebih tepatnya, itu merupakan hal yang positif. Dalam berperang kita jangan takut, tapi takutlah kepada Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi teman-teman ada sebuah rasa takut yang positif. Itu takut akan Tuhan. Takutlah kalau kita hidup di luar Tuhan. Itu sisi takut yang positif. Dalam perjuangan jangan takut, tapi takutlah kepada Tuhan. Takutlah untuk hidup kalau kita hidup jauh dari Tuhan, hidup di luar Tuhan. Karena dari Tuhan datang segala yang baik, dari Tuhan datang segala berkat. Oleh karena itu, dalam rasa takut ada sisi takut yang negatif, tapi juga ada takut yang positif. Takut yang negatif adalah kalau rasa takut itu menguasai diri kita, sehingga kita diperbudak oleh rasa takut. Tapi sebuah takut yang positif adalah ketika kita takut dan kemudian kita menjadi waspada, bijaksana, mempersiapkan diri dengan baik, itu merupakan sisi takut yang positif. Dan rasa takut yang positif adalah takutlah akan Tuhan. Karena dari Tuhan datang segala pengetahuan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau saya menunjukkan 4 jari dari tangan saya ini, ya, dan 1 jari saya tempatkan di sisi yang lain, begitu, ya. 4 jari ini menggambarkan tantangan hidup, ketakutan dalam hidup. Kalau kita hidup hanya terfokus pada ketakutan saja,
maka kita tidak akan melihat ada Tuhan yang menolong kita. Kalau kita hanya terfokus pada ketakutan, maka kita tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Sebaliknya kalau kehidupan kita terfokus kepada Tuhan, meskipun ada tantangan, ada ketakutan, maka tantangan dan ketakutan ini akan berubah menjadi lebih sedikit. Artinya adalah bagaimana kita memfokuskan diri. Kalau kita sangat terfokus kepada ketakutan dan tantangan, kita dapat lupa ada penyertaan Tuhan yang menolong kita. Tapi ketika kita memfokuskan diri kepada Tuhan, maka tantangan, ketakutan dapat menjadi berkurang. Karena Tuhan jauh lebih besar dari ketakutan kita. Tuhan memberkati, menguatkan kita dalam kita menghadapi banyak pergumulan. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, pada saat ini kami hendak berdoa ya Tuhan, untuk SMPK Penabur Bintaro Jaya. Tuhan yang memberkati setiap siswa, guru dan karyawan dalam keadaan sehat. Secara khusus di masa pandemi dan di masa pembelajaran jarak jauh saat ini. Tuhanlah yang menolong kami, agar kami senantiasa dalam keadaan sehat. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk PAS, penilaian akhir semester, tanggal 1 sampai 8 Desember. Tuhan yang memberikan kami hikmat, semangat, daya juang, agar kami dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik pula. Inilah doa syafaat kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Atas nama SMPK Penabur Bintaro Jaya, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan dari Pendeta Peter Abednego untuk pelayanan firman yang sudah diberikan. Biarlah pelayanan yang sudah diberikan menjadi berkat kembali untuk Bapak Pendeta dan juga untuk keluarga, semakin sukses dalam pelayanan yang dilakukan. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengajak kita untuk dapat mempersiapkan diri dengan maksimal, terutama dalam menghadapi PAS semester ganjil ini. Bapak, Ibu guru, dan anak-anak sekalian, marilah kita menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 440, bait yang pertama sampai kedua, Di Badai Topan Dunia. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera.
Terima kasih Bapak Ibu Guru dan anak-anak juga sekalian yang sudah mengikuti ibadah persiapan PAS pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.